Mau nanya Bang Hos boleh? Silakan. Bang Hos. Bang. Kamu ngomong aja, ini ada acara resmi, gimana sih? Ngomong aja, kenapa? Acara amat. Iya, kenal sama Al 69 masih di sini nggak ya? Nggak ada, di sini ruang pengajian. Alah, bodoh. Orang lagi acara resmi nanya-nanya mau approve bahan kriminal. Ada-ada aja nih orang. Dilanjutin, Bang Sweeper. Jadi begini, sebenarnya wanita-wanita seperti itu, dia tuh sebenarnya kurang dalam akhlak lah. Kami laki-laki itu akan menghargai seorang perempuan jika dia menjaga dirinya. Jadi jika dia seorang mama, dia itu memiliki tanggung jawab adalah istri dari seorang suami, mungkin seperti itu. Jadi dengan kata-kata aku tadi itu, sebenarnya kalau aku secara pribadi memiliki penilaian tersendiri kepada sekalian, aku berteman cukup lama sebenarnya. Tapi aku tidak mengetahui kalau dia itu memiliki keilmuan tentang keagamaan seperti itu, dengan menggunakan lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran itu seperti Yasin tadi, mahrojnya tepat, mahri hurufnya dapat, kan tajwidnya pas, enak didengar, mendamaikan hati gitu kan. Itu sebenarnya. Dan bagi kalian tuh, kaum perempuan ataupun kaum hawa, aku tidak pandang bulu, aku berbicara dengan fakta yang ada. Contoh laki-laki yang cocok dijadikan imam seperti saudara ini, dia mengerti tentang Al-Quran. Mungkin kalau ilmu tauhidnya sudah tidak diragukan lagi, mungkin ya menurut saya secara pandangan pribadi. Karena ketika dia dapat mengerti suatu bacaan, dapat mengungkapkan dengan perasaan seperti itu, berarti dia telah pernah mendalaminya gitu. Jadi buat kalian perempuan, carilah imam yang bisa seperti Bapak Gerai itu. Pasti dia akan membimbing kalian tuh ke arah kebenaran dan ke arah kebaikan gitu. Jadi begitulah contoh-contoh laki-laki yang cocok dijadikan imam. Jangan kayak sweeper ini sebenarnya nggak baik. Itu kejujuran, aku ini bukan laki-laki baik. Karena hakikinya, sejatinya seorang laki-laki itu, dia ibarat kendaraan secara logika. Ibarat kendaraan dia mengetahui arah mana kendaraan ini tersebut untuk membawanya, tidak membawanya ke jurang seperti itu kan. Jadi kalian tuh harus memilih setir yang mapan seperti itu, yang mengetahui di mana lampu merah itu secara logika, di mana waktu berhenti, di mana harus laju, di mana harus menikung. Itulah contoh laki-laki. Ini saran sih bagi kalian. Jadi jika kalian tuh mendengarkan, syukur alhamdulillah. Jika tidak mendengarkan juga tidak apa-apa. Jadi sebagai sesama umat muslim yang berakidah dan berakhlak itu, kita itu saling menegur gitu kan, dan membuang sisi negatifnya gitu. Bukan aku tuh munafik atau gimana gitu. Karena dengan adanya pengajian seperti ini, kita akan semakin dekat ke Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan merindukan hal-hal yang seperti ini. Karena kita di dunia ini hanya sementara, kulun nafsin ja'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Jadi seperti halnya yang menista itu bukanlah kita sebenarnya. Itu tidak baik sama sekali teman-teman ya. Jadi dengan adanya pengajian-pengajian seperti ini dapat kita kembangkan supaya cahaya keislaman itu tetap hidup. Jadi cukup sekian dari saya. Mungkin ada lagi yang mau ditambahi Bapak Dirayen. Pada Bapak Dirayen, waktu dan tempat dipersilahkan dengan segala hormat. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya. Di dunia selalu ada sesuatu yang akan singgah dalam kehidupan kita, yaitu ujian. Entah bagaimanapun kita menolak atau mengeluh, merasa tidak nyaman atau merasa terganggu, tapi tetap saja ujian itu akan singgah dalam kehidupan kita. Sahabat, agar ujian ini bisa berbuah jadi pahala yang mengangkat derajat kita, maka jalan satunya adalah bersabar ya. Dan mohon maaf, anak tolol nomor 7 nggak usah orang tausiah kok joget-joget, itu haram itu namanya ya. Macem-macem aja dari tadi ini. Baik sahabat, mohon maaf Pak Ustadznya lagi kesambet.
Baik sahabat, dengan sabar maka ujian justru akan berubah menjadi anugerah. Itulah yang menjadi penyebab kebahagiaan kita hidup di dunia dan akhirat. Seperti yang disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi, demi dan kami akan menguji kalian dengan sebagian rasa ketakutan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan, makanan, kelaparan, serta sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang telah bersabar. Jadi Allah menempatkan kesabaran itu sangat-sangat penting di dalam manusia ya. Baik sahabat, dalam hal ini saya justru ingin mengingatkan bahwa manusia tidak pernah lepas dari lika-liku cobaan kehidupan ya. Jadi mari kita sama-sama beristiqomah dengan segala sesuatu yang menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan adalah ujian yang menguji kualitas iman kita. Bila segala cobaan dihadapi dengan sabar, maka baginya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sudah menjanjikan kepada kita sahabat. Berkaitan dengan perlunya sikap sabar yang harus diterapkan, maka Nabi Muhammad SAW, Rasul kita yang mulia, menyampaikan sabar adalah bagian dari iman, merupakan kepala dari tubuh. Jadi sabar adalah salah satu organ penting, yaitu kepala di dalam tubuh manusia ya. Maka ujian harus selalu dihadapi dengan sabar. Karena bila seorang mendapatkan cobaan yang dihadapi dengan rasa benci, maka kemurkaan Allah yang akan meningkat subhanallah. Nauzubillahi min dari ya. Jadi sabar itu sahabat ada 3 bagian ya. Sabar itu ada 3 bagian. Saya mungkin kalau tidak kelamaan saya akan menyampaikan kepada sahabat-sahabat agar sahabat di sini memahami tentang makna sabar. Tapi ketiga bagian tersebut akan memberikan suatu landasan kepada kita, pengetahuan buat kita bahwa untuk bersabar itu banyak hal-hal yang harus kita uji, karena untuk kesabaran itu tidak mudah ya. Jadi untuk saya sampaikan, ketiga sabar tersebut ya harus berasal dari nurani kita, kesadaran dari nurani kita. Saya akan menjelaskan betapa pentingnya hidup sabar ya. Jadi sebelum saya melangkah ke berikutnya, sabar itu berasal dari kata sobaro atau ya sobaro ya sabiru, yang artinya menahan, defend. Kita tuh bisa menahan itu kan. Jadi menurut Islam, sabar adalah menahan dari kesusahan dalam menyikapi sesuatu sesuai syariat dan akal, menjaga lisan, menjaga celaan, dan menahan anggota badan dari perbuatan dosa. Bagaimana Pak Drayen bahasa anggota badan dan menahan dari perbuatan dosa? Contoh, orang-orang di barbar tuh lihat ke tubuhnya molek-molek ya kan, tubuhnya seksi-seksi ya kan. Nah dari situlah sabar itu tidak bisa di ini ya. Jadi maksudnya celananya turun ke bawah gitu kan, langsung melakukan hal-hal yang tidak terpuji ya. Jadi sabar itu menahan anggota badan dari perbuatan dosa ya. Sabar merupakan ajaran yang banyak disinggung di dalam Al-Quran dan hadis ya. Menurut Al-Quran, manusia senantiasa diarahkan selalu bersabar dalam menjalani kehidupannya ya. Jadi di dalam surat Al-Baqarah yang 155 dan 153-nya berbunyi, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar ya. Jadi dalam ayat tersebut sahabat menjelaskan kepada orang-orang yang beriman bahwa ia akan selalu bersabar. Mereka menjadikan sabar adalah salat sebagai penolongnya ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kedudukan yang tinggi dan surga yang paling indah bagi hamba-hambanya yang bersabar. Sahabat, di surat apa? Di surat Surat Al-Furqan ayat 75 yang berbunyi, mereka itulah orang-orang yang dibalas dengan kedudukan-kedudukan yang tinggi atau surga dengan sebab kesabaran. Subhanallah. Baik sahabat, mungkin saya tidak akan panjang lebar. Nanti besok bulan depan kita sambung lagi mengenai makna sabar tersebut. Demikian saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata yang salah.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.